وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sa'iris sholihin fid dharain amin. Ini adalah pembahasan sifat yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu qidam. Qidam itu maknanya di kalangan ulama tauhid adalah tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Berbeda halnya makhluk atau berbeda halnya sesuatu yang baharu. Sesuatu yang baharu itu ada permulaannya. Setiap yang ada permulaannya, maka butuhlah dia kepada sesuatu yang menciptakannya. Maka berbeda halnya Allah Tuhan. Karena dia tidak ada awalnya, maka Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakannya. Kalaulah Allah itu dia Tuhan yang hadis maknanya ada permulaannya, maka niscaya Allah itu butuhlah kepada sesuatu yang menciptakannya. Kemudian apabila sesuatu itu yang menciptakan Allah itu juga baharu atau hadis, ada permulaannya, maka niscaya butuh pula lah yang menciptakan Allah itu kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka tidak adalah selesai, tidak adalah habis-habisnya dalam perkara itu. Maka terjadilah dia tasalsul. Baiklah, inilah yang kita bahas sekarang ini, yaitu wa iza kana ta'ala hadisan, dan apabila ada Allah itu hadis. Hadis maknanya adalah ada permulaannya, lawan daripada qadim. Iftaqara ila muhdisin yuhdisuhu, niscaya Allah itu butuhlah kepada sesuatu yang mana sesuatu itu akan menciptakannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, kalaulah Allah itu ada awalnya, maka niscaya Allah itu butuhlah kepada sesuatu atau kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemudian waftaqara muhdisu ila muhdisin, kemudian butuh pula lah yang menjadikan Allah itu kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang menjadikan yang sudah menciptakan Allah. Fa illam yantahil amru, maka jika tidak ada selesai-selesainya perkara itu, lazimal tasalsulu, maka terjadilah tasalsul. Apa itu makna tasalsul? Dinamakan tasalsul adalah wa huwa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin. Dianya mengikut sesuatu akan sesuatu setelah sesuatu yang lain, ila ma la nihayata lahu, sampai tidak ada penghabisan bagi sesuatu itu. Jadi tasalsul adalah si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan si D, maka tidak ada penghabisannya. Maka itulah disebut tasalsul. Kita buat logikanya. Jika yang menciptakan A itu adalah B, maka niscaya B itu juga butuhlah kepada yang menciptakannya, yaitu C. Jika C itu yang menciptakan B, niscaya C itu juga butuhlah kepada Tuhan yang menciptakannya, yaitu D.
maka tidak adalah penghabisannya. Terjadilah tasalsul. Seterusnya, wa inintahal amru, jika selesailah perkara itu, bi angkanal muhdisul ladzi ahdasallahu ta'ala, dengan bahwa ada yang menjadikan itu ahdasallahu ta'ala, dialah yang menciptakan Allah ta'ala, ahdasahullahu, kemudian dia itu pula Allah yang menciptakannya, lazimat dauru, terjadilah daur. Apa itu daur? Wa huwa tawaqqufu syai'in, dianya terhentinya sesuatu, ala syai'in akhara, kepada sesuatu yang lain, tawaqqafa alaihi, yang ia sesuatu membutuhkan atas sesuatu yang lain. Daur ini maknanya adalah si Umar menciptakan si Zaid, kemudian si Zaid pula yang menciptakan si Umar, maka itu mustahil terjadi. Di sini dijelaskannya, fa innahu iza kana lillahi ta'ala muhdisun, maka sesungguhnya apabila ada bagi Allah Ta'ala itu muhdisun, ada yang menciptakannya, kana mutawaqqifan, maka adalah Allah itu terhenti, atau bisa kita buat tergantung, ala hazal muhdisi, kepada ini yang menciptakan. Wa qad faradna, dan sungguh dapatlah kita perkirakan atau kita tentukan, annallaha, bahwasanya Allah, ahdasal hazal muhdisa, yang dia pula lah menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu menciptakannya, fayakunu hazal muhdisu, maka terjadilah kepada sesuatu ini yang menciptakan Allah itu, mutawaqqifan, terhenti atau tergantung, alallahi ta'ala, atas Allah Ta'ala, fayalzamud dauru, maka terjadilah daur. Wa kullun minat tasalsuli wad dauri muhalun, dan tiap-tiap dari perkara tasalsul dan daur itu mustahil terjadi bagi Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah, kita diajak oleh pengarang kitab ini untuk menggunakan akal logika kita, yang mana jika Allah itu sesuatu yang baharu ada permulaan, maka pastilah Allah itu butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Setelah itu dipertanyakan lagi, siapa pula Tuhan yang menciptakan Allah? Kalau dia kita katakan yang Tuhan menciptakan Allah itu pula dia pula ada awalnya, maka dia pula butuh pula lagi kepada yang menciptakannya lagi. Atau kita buat misalnya, kalau kita mengatakan si Zaid itu ada permulaan, berarti si Zaid itu butuhlah kepada yang menciptakannya. Kita buatlah si Umar yang menciptakan. Terus kalau kita katakan pula si Umar itu ada awalnya, maka niscaya kita katakan lagi si Umar itu butuh lagi Tuhan yang menciptakannya, yaitu si Bakar. Kalau si Bakar itu kita katakan dia itu juga ada awalnya, maka butuh pula lah si Bakar kepada Tuhan yang lainnya. Maka perkara ini tidak ada habis-habisnya. Terjadilah di sini tasalsul.
Tasalsul adalah sesuatu ini membutuhkan sesuatu, sesuatu itu membutuhkan pula sesuatu yang lain. Dan itulah tasalsul. Atau setelah kita jumpai Tuhan yang menciptakan Allah, atau kita buat logikanya, kita dapati bahwasanya yang menciptakan si Zaid itu adalah si Bakar, dan si Bakarlah yang menciptakannya. Pertanyaan, siapa pula yang menciptakan si Bakar? Apakah si Zaid lagi? Tidak mungkin si Zaid menciptakan si Bakar dan si Bakar menciptakan si Zaid. Ini tidak mungkin terjadi. Ini yang disebut dengan daur. Daur adalah sesuatu yang membutuhkan kepada sesuatu, yang sesuatu itu juga membutuhkan kepada dirinya. Si Zaid menciptakan si Umar dan si Umar menciptakan si Zaid. Ini yang disebut dengan daur. Dan perkara tasalsul dan daur itu mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Allah itu tidak ada permulaannya. Karena tidak ada permulaannya Allah itu, maka Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakannya. Berbeda halnya kita ada permulaannya. Karena kita ada permulaannya, maka pasti kita ada yang menciptakannya. Seterusnya, wa kullun minat tasalsuli wad dauri muhalun. Maknanya la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin adanya. Baharunya Allah Ta'ala itu, atau dan dianya adanya permulaan bagi Allah itu, muhalun, itu adalah mustahil. Wallazi adda ilal muhali wa huwa hudusuhu ta'ala muhalun. Dan adapun sesuatu yang maknanya tasalsul atau daur, yang mengantarkan ia ilal muhali, kepada sesuatu yang muhal, makna muhal adalah mustahil, wa huwa hudusu ta'ala, dan dianya sesuatu itu yang mengantarkan kepada baharunya Allah Ta'ala itu, muhalun, itu mustahil terjadi. Artinya tidak mungkin terjadi. Wa haslud dalili, adapun hasillah kesimpulan atau dalil, antakulah, bahwa engkau kata, lau kanallahu ghairu qadimin, jikalau ada Allah itu tidak qadim. Tidak qadim berarti maknanya hadis, berarti ada awalnya. Lakana hadisan, maka niscayalah Allah itu baharu. Kalau kita katakan Allah itu tidak qadim, qadim itu artinya kan tidak ada awalnya. Berarti niscayalah Allah itu hadis. Hadis berarti ada awalnya. Walau kana hadisan, jikalau ada Allah itu hadis, hadis itu berarti maknanya ada permulaannya. Laftaqara ila muhdisin, maka butuhlah Allah itu kepada yang memperbaharukannya atau kepada sesuatu yang menjadikannya. Wa yalzamud dauru awit tasalsulu, maka lazimlah, terjadilah daur atau tasalsul. Wa kullun minhuma, dan tiap-tiap daur dan tasalsul, muhalun, itu mustahil. Fama adda ilaihi, dan tiap-tiap tasalsul atau daur yang menghantarkan kepada sesuatu yang menunjukkan baharunya Tuhan, muhalun, itu mustahil terjadi. Fasabata kidamu, maka dapatlah kesimpulan atau terjadilah hukum atau terjadilah penetapan, yaitu kidamuhu, atas kidamnya Allah Ta'ala. Maknanya kidam adalah tidak ada awal bagi Allah Ta'ala, wa huwal matlubu, dan itulah yang diambil.
Wa idza sabata kidamuhu, apabila telah ditetapkan kidamnya Allah Ta'ala, kidam itu maknanya tidak ada awalnya bagi Allah, istahala, maka mustahillah alaihi atas Allah Ta'ala itu al-hudusu baharu,